A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsi wa jami khalqi. Ala sayyidina nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada, semoga selalu dalam naungan rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kesempatan kali ini kita ada di episode ke-35 ya. Kemarin kita sudah ada membahas tentang mutmainnah atau jiwa yang tenang ya. Jadi batas pencapaian diri itu perjuangan kita dalam mencari perjalanan ilmu dan amal itu ada batas maksimal itu di mutmainnah. Yang kita capai itu adalah ketenangan. Bagaimana cara kita untuk mencapai namanya ketenangan itu, terlepas dari mampu melepaskan diri dari amarah, lawamah, mulhimah. Kita mampu tiba di mutmainnah, ketenangan. Karena ketenangan inilah tempat kesadaran utuh ya. Kita memperoleh kesadaran utuh itu di ketenangan 100%, dia sudah terang. Dia sudah mampu menyimak segala sesuatu dengan jelas. Terang dia 100%. Yang dimaksud terang itu tingkat kesadarannya. Kalau di amarah, lawamah, mulhimah, di amarah sendiri ini 100% gelap, tidak ada nilai kesadarannya, tidak ada kemampuan dia dalam menalar kebenaran. Dia masih terkubur atau terjerembab di wilayah-wilayah alam dia sendiri. Jadi kebenaran yang dia capai di sini itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Jadi masih versi dia. Dia tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa menyaksikan kebenaran, yang ada maunya dia. Ini umur anak-anak 0 sampai 10 tahun. Kemudian kalau yang kedua ini 10 sampai 20 tahun itu umur remaja, lawamah. Ini udah 50% bisa benar, 50% masih gelap. Tingkat kesadarannya masih separuh. Belum utuh tingkat kesadarannya. Nah, jadi masih 50-50 ya. Kalau di 20 ke 30 itu umur dewasa. Orang dewasa, dia berada di fase mulhimah. Mulhimah ini 70% tingkat kebenarannya, tingkat kesadarannya. Menyaksikan kebenaran itu 70%. Tapi masih 30% gelap. Egonya masih tinggi. Jadi kebanyakan para ahli ilmu di sini ya, para ulama itu ada di wilayah sini. 70% dia sudah bisa memetakan kebenaran, dia sudah bisa menyaksikan kebenaran, tapi 30% masih menutupi kebenaran itu sendiri. Contohnya apa? Mereka di sini di umur-umur mulhimah ini lebih cenderung dan lebih senang atau lebih dominan berdebat. Di mana ada majelis-majelis ilmu, di mana ada persaingan-persaingan, mereka selalu mau melibatkan diri di situ. Membahas hal-hal yang entah apa itu. Sebenarnya kalau kebenaran itu tidak perlu didebat lagi, tidak perlu lagi dibahas, namanya sudah benar, ngapain lagi didebat. Nah, cuma disinilah ego 30% itu yang selalu mempengaruhi mereka, selalu mendorong mereka untuk masuk ke wilayah perdebatan, untuk mempertahankan tesis-tesis mereka. Awal mulanya kebenaran, ujung-ujungnya pembenaran. Akan terjadi clash di situ, akan terjadi saling menjatuhkan. Itu karena pengaruh 30% tadi masih gelap. Dan kebanyakan orang-orang di sini susah sekali dikasih tahu. Apalagi ditegur, diintervensi, nggak bisa. Karena 30% tadi, egonya masih tinggi. Nah, tiga unsur inilah, tiga umur inilah yang dibakar di api neraka. Tiga karakter ini, amarah, lawamah, mulhimah. Ini masih di dalam api neraka. Dibakar ini di api neraka. Makanya kita harus melepaskan diri dari sini. Ini juga tingkatan api neraka yang ada di umatnya Rasulullah yang masuk ke dalam api neraka itu. Ini neraka tingkat 3, ini tingkat 2, ini tingkat 1. Ini agak lama keluar yang dia marah ini. Ini semua nanti insya Allah masuk surga. Cuma nyangkut dulu. Kalau masih dominan dia marah, dia akan nyangkut di neraka tingkat 3. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Kalau 4 ke bawah terus, 4 ke bawah sampai 15, kalau nggak salah ada tingkatan 15 ke bawah, yaitu tingkatan orang-orang munafik sama orang-orang kafir. Udah jadi penduduk tetap. Kalau ini cuman orang-orang yang lewat aja, amarah, lawamah, mulhimah. Kita harus mampu keluar dari sini. Kalau udah di mutmainnah, dia tidak akan nyangkut. Dia akan masuk surga itu secara utuh. Tanpa hisab. Kalau ini dihisab semua ini. Dipertanyakan. Karena kenapa dihisab? Mereka dalam berbuat, dalam ilmu dan amalnya itu, dalam konteks tidak sadar. Ada kesadaran tapi tidak utuh. Selama kesadaran itu tidak utuh, itu yang kenapa dia hisab, dipertanyakan.
Kenapa dia dipermasalahkan? Di situ. Jadi ini ya, yang dibakar di api neraka tiga sifat ini ya, amarah, lawamah, mulhimah. Kalau di mutmainah, ini kita bebas tanpa hisab. Ini yang masuk surga Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa lagi dipermasalahkan, tanpa lagi ditanya-tanya dengan Google. Mereka sudah berjuang di dunia. Mereka mencapai yang seharusnya mereka capai. Mereka memfasilitasi diri untuk akhiratnya. Mereka tahu persis apa yang mereka akan jalani. Mereka tahu kemana sebenarnya perjalanan hidup ini. Sehingga mereka berjuang dalam hidup ini tidak semata-mata urusan dunia, tapi urusan akhirat itu mereka utamakan di mutmainah ini, mencapai ketenangan mutmainah. Dan mutmainah ini sebenarnya bukan urusan akhirat kok, ini juga fasilitas dunia. Orang kalau urusan dunia dikerjakan dengan tenang, dia akan fokus, dia akan capai secara utuh pekerjaan dia di dunia itu, tujuan target di dunia dia akan capai. Nah, itu dengan mutmainah, ketenangan, di sini udah tercapai 100% terang. Terang benderang dia dalam menyaksikan kebenaran itu tanpa intervensi egonya, nafsunya. Kalau sini masih intervensi ego atau nafsu, sehingga ini akan dipermasalahkan di akhirat. Seperti itu. Nah, di fase berikutnya, kita tujuannya sampai sini aja. Sampai sini semuanya berakhir. Nanti Allah akan mempersilahkan kita masuk di antara mutmainah ke radiyah, ke wilayah dia. Untuk masuk ke wilayah dia akan memberi kita ukuran, barometer, apa yang harus kita lakukan, yang kita siapkan untuk masuk ke wilayah Allah Ta'ala ini. Kita harus masuk Islam itu benar-benar utuh, secara kafah. Yang dikafahkan, diutuhkan itu dalam 4 sisi dalam diri kita ya. Diri kita itu kalau dipetakan dibagi ada 4. Jasad, roh, kolbu, sir. Ini yang kita Islamkan secara kafah. Ya. Baru kita masuk ke yang kedua ini yang akan Allah permasalahkan. Kita akan dia minta kita untuk lebih, yang akan jadi ujian di antara mutmainah ke radiyah ini tauhid yang murni. Murni ini dalam artian dilepas dari 4 berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subal, di dalam ruang tindak dan lakunya. Dia harus lepas dari ini. Dia benar-benar yang berdiri Allah Ta'ala. Kemudian dia dilihat dari tingkat keikhlasannya. Jadi 3 fase inilah yang akan Allah didik kita ya, akan Allah uji kita dari mutmainah untuk masuk ke wilayah dia radiyah. Jadi 3 fase ini yang akan dia syaratkan ke kita, yang akan dia latih kita di sini. Dari mutmainah ke radiyah. Kita akan diislamkan kafah itu seperti apa, tauhid murni, kita dilepaskan Allah Ta'ala dari berhala-berhala ini, terus kita akan dijadikan jiwa-jiwa yang ikhlas. Baru kita masuk kategori ridhonya. Ini yang akan Allah lihat. Dalam kita berserah, mutmainah ke radiyah itu proses berserah yang kita serahkan ini. Keislaman kita yang utuh, tauhid kita yang murni, sama keikhlasan. Akan diukur nih barometer kita semana dengan barometer Allah. Nah, setelah tercapai ini semua, baru kita akan diizinkan masuk ke wilayah dia yang namanya maradiyah. Baru dia ridhoi kita. Setelah kita ridho sama dia ridho sama kita. Inilah maradiyah itu. Disinilah kita diizinkan masuk di dalam wilayah yang namanya Nur Muhammad ini. Jati diri. Kita kembali ke jati diri. Mula kita dihembuskan ruhnya itu di sini. Kudrat iradah kita itu keluar dari sini, dari Nur Muhammad. Kita bisa kembali ke sini, kita bisa melakukan proses ini, kita bisa menyaksikan keutuhannya. Setelah kita mampu kembali ke jati diri kita, rojiun kita, baru kita akan mampu bersanding dengan Allah Ta'ala. Bersanding di sini dalam artian sama versi. Kalau Allah bilang kun, kita jawab fayakun. Jadi yang disandingkan itu kun awal dan kun akhir, persamaan. Itu yang dimaksud disandingkan, diabadikan. Jadi semayamkan ruh dan jasa di dalam Nur Muhammad, kemudian rengkuh keabadian di sisi Allah ini. Kita akan abadi dengan Allah dikala persepsi dia sama. Dikala dia bilang jadi, kita bilang jadi. Sama di sini. Kun itu tercapai di sini setelah kita mampu tiba di Nur Muhammad. Kalau masih di wilayah amarah, lawamah, mulhimah, tidak pernah tercapai fayakun. Dikala Allah bilang kun, kita pasti bantah itu. Kita nggak akan sanggup menjawab fayakun. Karena di sini dominan dirinya, egonya. Ini nafsu-nafsu berhala. Ini yang dikala Allah tanya di ketiga nafsu ini, siapa aku, siapa engkau? Dia jawab, lo gue. Engkau, aku. Di sini nggak mampu dilihat Tuhannya. Sehingga dikala Allah bilang kun, pasti dia akan bantah itu. Di sini banyak keluh kesah manusia, di sini banyak perdebatan, di sini banyak simpang siur, di sinilah kegelapan itu. Alam-alam nafsu, alam-alam bawah. Nah,
Dikala dia mampu tiba di Nur Muhammad, disinilah proses kun itu dimalau dia ini. Dikala Allah bilang kun, dia jawab fayakun. Seperti saya sudah bahas kemarin tentang kun fayakun itu, bagaimana menselaraskan atau lebur dengan Allah itu, bersanding dengan dia, tanda kutip lebur, itu dengan huruf fa sama huruf ya. Ini yang ada di kalimat kun awal. Sama kun akhir. Ini kun awal, ini kun akhir. Jika dibilang kun, ya kita jawab fayakun. Ya, ini yang kita pakai. Keutamaan dan keyakinan. Itu masih bisa dioptimalkan ini semua. Kalau kita ada di wilayah ini, wilayah aziz, wilayahnya fitrah manusia yang dikudrahkan Allah Ta'ala di sini. Masuk kita ke sini, baru kita bisa selaraskan di sini. Inilah perjalanan hidup itu. Sehingga kita kadang dalam hidup itu suka bertanya-tanya, ini hidup mau ngapain sih? Apa sih sebenarnya yang kita cari di hidup? Banyak orang mempersepsikan hidup itu dengan tujuan-tujuan materi. Harta, tahta, wanita, kasta. Berapa banyak mereka yang sudah mencapai tingkatan puncak-puncak dunia ya. Ada di menara-menara gading, di istana-istana yang mewah, jadi sultan, jadi raja, jadi apapun penguasa dunia. Dia tidak kayak makin sempurna dia urusan dunianya, kelihatan makin bingung dia, kelihatan makin nggak jelas polanya. Dan itu jujur bisa ditanyakan sama mereka yang sudah mencapai puncak-puncak dunia. Mereka kebingungan sendiri dengan apa yang sudah mereka cari, tidak pernah mau mencapai kepuasan. Itu yang membuat mereka bingung. Semua mereka sudah dapat, tapi tidak mampu memuaskan mereka. Buktinya apa? Mereka masih kepincut dengan keinginannya, masih diperdaya sama keinginannya. Itu tandanya mereka miskin, walaupun di sekelilingnya berlimpah harta, tapi keinginannya masih lebih banyak keinginannya daripada hartanya. Dia memenuhi keinginannya itu seperti orang haus meminum air laut, tidak pernah cukup. Sehingga dia bingung, dia tidak bisa mendefinisikan kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya banyak orang yang mencapai tingkatan dunia dengan kesempurnaan materi, kesempurnaan dunianya. Ya kita bisa tanya aja ke mereka, kebahagiaan yang mereka capai itu seperti apa. Nah ini bukan sekedar saya suuzon ya, atau prasangka atau meramal, tidak. Karena pada dasarnya yang mewarnai hidup alam ini ya, mereka-mereka yang urusan dunia itu ada di puncak. Mereka yang warawiri di dunia medsos, di dunia entertain, memperlihatkan kehidupannya. Dan sadar tidak sadar mereka pun membuka aib-aib dirinya. Malah bukannya malu membuka menutup aib itu, malah bangga. Nah, gitu. Jadi dari situ kita bisa ukur tingkatan yang mereka capai dengan kesempurnaan dunia itu semana. Tidak mampu menyentuh wilayah-wilayah ketenangan. Semakin banyak dunia mereka peroleh, harta dunia mereka peroleh, puncak-puncak dunia mereka capai, justru bukannya ketenangan yang didapat. Makin sibuk mereka, makin capek mereka, makin lelah mereka mengurusi urusan dunia itu. Tiba di penghujung umur, di penghujung akhir, mereka disibukin. Disibukin sama apa? Sama penyakit. Warawiri bolak-balik masuk rumah sakit. Habis pusat pikiran mereka situ, belum lagi turunan-turunan mereka, orang-orang sekeliling mereka yang mereka adaptasi atau di edukasi dengan hanya materi, mereka tidak mengerti tentang jiwa, ya itu akan menggerogoti mereka di akhir tua. Turunan-turunan yang hanya diedukasi dengan materi, mereka jadi ahli-ahli waris yang rakus, yang tidak peduli sama yang sudah memperjuangkan itu, yang sudah mengumpulin perbendaharaan dunia itu. Mereka hanya bermanis di muka-muka orang itu, setelah itu tujuannya ya mengambil harta itu. Ironis, jadi di akhir usia mereka itu mereka digorogotin penyakit diri ya, udah gitu penyakit batin, dalam artian tidak ada kepuasan, atau mereka terjerembab di wilayah-wilayah pikun. Semakin memberontak dengan wilayah, mereka tersandar di alam-alam bawah, padahal usia mereka sudah berjalan jauh, melewati 60-70, tapi wilayah jasmani, wilayah ruhani mereka masih ada di amarah, lawama mulhimah. Sini wilayah pikun itu penyakit batin yang luar biasa, nggak bisa lagi diobati. Pokoknya melewati 40, tidak ada kesadaran, itu sudah alamat mereka akan memarkir diri mereka di sini, di amarah, lawama mulhimah.
Mereka akan memfasilitasi diri, mempersiapkan diri mereka untuk dibakar di api neraka. Kalau sudah melewati 40 ini tanpa ada sedikit pun kesadaran untuk menyadari apa sebenarnya ini hidup, siapa dirinya, untuk apa sebenarnya dia ini, tanpa adanya keseimbangan ruh dan jasad, sudah kebaca dia akan terparkir di sini. Walaupun dia seorang profesor, seorang dokter, seorang tanda kutip seorang ulama, atau seorang apapun, dia seorang raja, seorang sultan, dia melewati 40 tanpa kesadaran. Dia hanya sibuk dengan urusan-urusan materi dunianya, urusan-urusan ilmu dia yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Nah, dia akan tersandar di sini. Dan ini udah jelas bahan bakar api neraka, namara lawama mulhim. Kalau dia sudah mampu bebas dari sini, ya baru dia terarah. Begitu. Jadi kita perhatikan orang-orang yang sudah warawiri di dunia ini, ngumpulin perbendaharaan dunia, ujung-ujungnya begitu. Tuanya badannya sibuk di rumah sakit, batinnya sibuk di alam-alam hayal, alam-alam bawah sadar, alam-alam kemarin, sejarah terus yang dia perhatiin, dia mengulang-ulang masa jayanya tanpa ada satupun yang mau mendengar. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang bersifat serigala, buas dan rakus di dalam urusan-urusan materi. Nah, mereka hanya mengharapkan harta peninggalannya. Itulah penghujung akhir dari orang dunia itu, sangat mengenaskan ya. Nah, demikian ya. Jadi kalau kita berjalan di alam ini tidak mengerti konsep hidup, tidak tahu hidup, hanya asal hidup aja, nggak ngerti dia. Karena saking lamanya dia saking merasa dia menguasai dunia, dia tidak tahu lagi kalau dia akan mati. Sehingga tidak ada persiapan sedikit pun, tidak ada gambaran. Dia hanya menggambarkan hidup itu hanya pola jasad saja. Ini yang kita akan coba juga bahas tentang ini ya, tentang takdir itu. Apa sih sebenarnya takdir itu? Ketetapan Allah. Semua manusia memang ditetapkan takdirnya. Nah, saya ada rumus di sini, ada tipe ya. Ini cuman asumsi dari saya, pemasukan dari saya yang sudah saya coba pengalaman ya. Jadi kalau mereka untuk mencapai dunia, berjalan di dalam hidup ini, dalam dunia ini, mereka tidak boleh melupakan dunia juga, karena dunia tempat kita berlatih. Kita jangan orientasi akhirat toh. Ada tempatnya, ada pola khusus. Kalau masih di bawah 40, kita dalam usaha, dalam bekerja untuk urusan dunia, kita pakai target. Misalnya aku pengen rumah gede, atau pengen mobil, pengen usaha maju. Kita latih hidup kita itu di bawah 40 ini, 30, khususnya 20 ke 30, mau ke 40 itu dilatih dengan bahasa-bahasa target. Target itu sebenarnya motivasi, cara dia berlatih untuk menghadirkan namanya kesadaran juga. Pola-pola untuk menghadirkan kesadaran itu dengan pola-pola target. Nah, itu sebatas hanya untuk melatih diri, untuk menciptakan namanya kesadaran. Kesadaran itu yang namanya keyakinan. Ada 3 unsur, imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Di situ sebenarnya pola target itu dalam hidup. Kita memasukkan target itu, tujuannya itu untuk menghadirkan ini, tingkat keyakinan. Ujung-ujungnya memang menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, tapi pada hakikatnya yang dihadirkan itu tadi, latihan dari target-target hidup itu dalam pencapaian tujuan hidup itu di sini. Di kesadaran itu, imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Dari segi dunia dia bisa dirikan ini, kesadaran itu, keyakinan. Kalau sudah mencapai umur 40 ke atas, bukan urusan target lagi yang dia cari. Sudah selesai. Jadi urusan target itu di 40 ke bawah ya, dia berlatih. Sehingga dia melatih diri di urusan dunia ini, 40 ke bawah. Kalau sudah 40 ke atas, jangan pakai pola itu lagi. 40 ke atas itu yang kita pakai pola berserah. Jadi nggak main pola target sini. 40 ke atas itu kita sudah bermain di pola berserah. Bagaimana kita mampu berserah di hadapan Allah Ta'ala. Setelah kita memperoleh modal tadi ya, di bawah 40 itu kita berlatih dengan kesadaran tadi, target itu. Karena untuk memperoleh tujuan atau target itu kita butuh kesadaran, butuh keyakinan, pola ini keyakinan. Ini cara lain membahasakan diri ya. Jadi kita tidak monoton membahasakan itu urusan akhirat toh. Karena kita hidup di dunia juga, nggak bisa kita lupakan itu. Dan kita menggunakan seluruh unsur yang ada di dunia untuk berlatih.
menuju akhir hidup. Jadi jangan dimarahi dunia ini juga, jangan disepelekan dunia, harus digapai, dicapai. Dan banyak orang-orang yang sukses di dunia itu rata-rata dia pola keyakinannya di dalam struktur pencapaian dunia itu terstruktur dia. Dia yakin dia mencari itu. Dia menentukan target sekian, dia bisa capai dengan pola-pola keyakinan dia di dalam berusaha. Sebenarnya itu modal. Itu sudah terbentuk ya dalam pola keyakinan sebenarnya. Tinggal kesadarannya yang belum. Bahwa itu bisa diaplikasikan ke yang lebih utama. Saya umur itu berjalan. Jadi target dunia itu hanya sampai di 20, 30 menuju ke 40, cukup sampai 30 aja berbicara berlatih di urusan target. Setelah dia mampu membuktikan dirinya dengan target itu bisa menghadirkan kesadaran, keyakinan, diarahkan ke 40. Ke wilayah-wilayah ketuhanan, wilayah yang lebih jauh, ke wilayah-wilayah akhirat. Nah, di sini dalam berserah. Ya, itu cara mengaplikasikan hidup. Ilmu dan amal yang kita peroleh. Jadi di sini sebenarnya wilayah-wilayah imal yakin ini. Pencarian 0, 10, 20, 30, 40 ini wilayah imal yakin. Untuk pengumpulan data, berlatih. Di sini wilayah-wilayah berlatih sebenarnya. Dihadirkan latihan di situ dengan pola-pola target boleh. Pola-pola ibadah lebih bagus. Nah, cuma kita menyimbangkan dunia akhirat ya. Jadi pola-pola target sini kita mainkan. Imal yakin. Nanti setelah masuk ke 40 dia harus masuk di wilayah ainal yakin ya. Sudah mulai fokus dia. Ini masuk di wilayah sini, wilayah kesaksian. Wilayah ainal yakin di sini mulai terbuka dia. Imal yakin, ini imal yakin, amarah Allah mamulhima di sini 10, 20, 30 ya. Mau ke 40 ini imal yakin. 30 ke 40 ini ainal yakin. Sudah fokus dia, sudah terlatih dia, sudah muncul keyakinan dia, sudah tertata dia pola. Dia sudah tiba kesadaran utuh. Sehingga tiba di 40 di mainnya dia sudah benar-benar menyaksikan sejatinya kebenaran itu. Sehingga dia bersiap masuk ke wilayah hakul yakin, di dalam berserah. Jadi dia sudah yakin betul bahwa Allah itu tempat segala sesuatu. Dia bersiap diri untuk berserah di situ. Nah, sini wilayah-wilayah hakul yakin, radiyah maradiyah kamil, ini masuk hakul yakin karena dia akan tiba di jati diri. Ini hakul yakin itu di sini. Nah, inilah wilayah hakul yakin itu, ini wilayah hakul yakin ini. Nur Muhammad. Jadi ini imal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Cara menghadirkan kesadaran itulah tujuan hidup kita dalam berjalan. Sehingga tercapai yang namanya keseimbangan itu ya, kenyataan hidup ini nyata, real. Kalau kita masih terombang-ambing di amarah Allah mamulhima, kita melihat kehidupan itu cuma sebelah mata, tidak real. Hanya sisi egonya, sisi pembenaran di dunia ini tidak mampu berjalan di sini. Kita hanya di amarah Allah mamulhima, yang kita lihat dunia itu cuma dari satu sisi, bukan secara utuh. Kalau secara utuh di mutmainah. Yang di sini dibilang kebenaran itu. Kalau di sini wilayah amarah lawama ini bukan wilayah kebenaran, ini wilayah pembenaran. Ego yang main. Walaupun kebenaran yang dia sajikan, yang dia ungkapkan, yang dia bahas, tapi dia selalu mengklaim kalau kebenaran itu dari dia, sehingga banyak perdebatan di sini. Di sinilah banyak kerusuhan itu, perselisihan amarah lawama mulhimah. Karena ini bukan wilayah kebenaran, ini pembenaran. Cuma satu mata dia melihat sini dunia. Nah, itu cara Dajjal melihat. Dia menggunakan satu mata toh, tidak menggunakan dua mata secara utuh. Ini dia hanya menyaksikan sisi ainal yakin itu separuh. Harusnya dua-duanya, lim awal lim akhir. Ini baru kita lihat kebenaran utuh itu di mutmainah. Kalau ini cara pandang Dajjal ya, amarah lawama mulhimah, satu mata dia melihat yang ada pembenaran. Dajjal itu karakteristik itu kenapa dibilang satu mata? Karena dia melihat segala sesuatu itu hanya dari satu sisi, tidak utuh. Egois dia, hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Itu yang ada bergulir di alam ini, kaki tangan Dajjal banyak. Sehingga terjadi perdebatan, perselisihan itu gara-gara ini. Melihat kebenaran itu cuma dari satu sisi. Kalau di mutmainah itu sudah terang. Di sini mereka orang-orang yang sudah tenang. Sudah real melihat kebenaran, melihat hidup itu sejatinya seperti apa, menjalani bagaimana. Baru mereka bisa berserah. Mereka sudah tahu arahnya kemana, ujung-ujungnya. Mereka serahin sama yang punya hidup, Allah Ta'ala. Mereka dilatih di sini. Mereka berlatih
yang mereka serahkan kesempurnaan Islamnya, kemurnian tauhidnya, dan jiwa-jiwa yang ikhlas. Di sini mereka melatih dalam berserah itu untuk memperoleh ini, Islam kafah, tauhid murni, dan keikhlasan. Allah akan anugerahi mereka, dan Allah uji dengan tiga tingkatan ini. Setelah itu dia baru Allah ridhoi, masuk ke wilayah maradiyah. Nah, di sini Allah perjalankan jadi sumber dari kebenaran. Kita menyaksikan hakikatul hak yang sebenarnya, ma'rifatullah, hakul yakin itu di sini. Ini ma'rifat. Hakul yakin. Tidak ada lagi keraguan, kita masuk ke jati diri. Disinilah kita bisa bersanding dengan Allah Ta'ala dalam artian di sini, kun. Kita masuk ketemu dengan Allah Ta'ala, mencapai keabadian, karena Allah Ta'ala itu zat yang abadi, tidak ada matinya. Kita akan abadi di sini, tidak ada istilah mati. Mati itu cuma fase sebentar, habis itu kita dihidupkan selama-lamanya. Di sini, di wilayah ini. Sinilah cara kita melebur dengan Allah di bainal kafi wan nun. Lebur kita di sini. Kalau Allah bilang kun, ya kita fayakun. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perbedaan persepsi dengan Allah, sama. Itu yang dimaksud dengan lebur dengan Allah itu di sini. Kun ini kita ketemukan setelah menemukan jati diri. Kalau orang belum ketemu jati diri, susah dia mempersepsikan ini kun. Dia tidak akan pernah lebur dengan Tuhannya. Yang ada pembangkangan terus, perlawanan. Jika Allah bilang kun, dia nggak akan mampu jawab fayakun. Allah bilang jadi, bagi dia nggak jadi. Dia ngatur ini alam, merasa dia lah yang punya alam. Dia nggak ngerti kalau ada yang ngatur ini Allah Ta'ala. Sini sehingga banyak jatuh bangun dia menjalani takdir hidup itu melawan arus deras dia. Tidak pernah sampai kelelahan dia, capek. Karena bukan kita punya skenario hidup ini, Allah yang bikin. Kita cuma jalan, cuma dikasih kuasa menyaksikan. Tidak punya kuasa untuk membenahi, merubah, apalagi mencipta. Enggak, kita cuma menyaksikan di sini. Kalau dia bilang jadi, ya jadi. Apapun yang terjadi, ya jadi. Kita meyakini kejadian itu sesuai dengan kesempurnaannya Allah. Jadi nggak ada ketakutan kita menjalani apa yang sudah Allah jadikan. Harus sudah tetapkan bagi kita di dalam takdir itu. Dia sempurna menjadikan takdir kita, fitrah kita itu dengan kudrah dia. Yang dia terangkan di 99 asma itu. Jadi kenapa kita harus takut dengan ketetapan dia? Jalan. Dia bilang kun, ya jadi, fayakun. Nah, cuma itu akan terjadi kalau di sini. Kalau masih di sini nggak akan. Amarah Allah mulhimah. Di sini terjadi ketakutan, perbantahan, gesekan. Karena di sini bukan wilayah kebenaran, ini wilayah pembenaran. Siapapun dia. Mau dia profesor, doktor, insinyur, ulama, kiai, haji. Siapapun dia di sini. Mau presiden. Kalau dia tidak mampu menyadari posisi dia, ini. Kenapa harus menyadari posisi ini, posisi rohani? Karena umur ini menunjukkan lingkup. Pola dia dalam berpikir, pola dia dalam menyerap. Umur anak-anak, lingkup pemikirannya begitu. Walaupun ilmunya selangit. Anak-anak itu cara berpikirnya ya gelap. Egonya toh. Remaja juga demikian. Jadi pola lingkup. Jadi kenapa ini perlu kita perhatikan? Gak hanya umur jasad, tapi umur ruh juga kita perhatikan. Karena ini mempengaruhi pola pikir. Pola tindak, pola laku. Ilmu sebanyak apapun di wadah ini, ya dia mengikuti wadah. Jadi ilmu itu seperti air. Dia masuk di gelas jadi gelas, dia masuk di teko jadi teko, dia masuk di botol jadi botol. Ilmu itu begitu, mengikuti wadah. Dan ilmu itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berbentuk. Itu ilmu, sama persis kayak air. Kalau melihat ilmu itu lihat air, sama. Selalu mencari tempat yang kosong, tempat yang rendah, itu ilmu. Jadi bukan ilmu yang disalahkan, wadah. Kita berilmu setinggi langit, tapi wadah kita masih dia wadah amarah Allah mulhimah. Ya dia mengikuti wadah. Ilmu itu kelihatan, walaupun dia ilmu-ilmu yang luar biasa tingginya, masuk ke wadah ini kelihatan, ya hilang wibawanya, ketek lah bahasa kita mah. Jadi wadah ini coba kita perhatikan. Larikan ke sini ilmu dan amal kita, ke kesadaran, pembentukan wadah. Jadi jangan punya hanya kebanggaan ilmu yang bertingkat-tingkat dengan gelar keilmuan yang berjilid-jilid itu yang kayak rel kereta, profesor, doktor, insinyur, segala macam. Tapi wadahnya, wadah anak-anak, remaja, dewasa, ya belum memadai. Sayang ilmunya, ketinggian ilmu doang, tapi wadah. Nah ini Allah singgung, maaf ya, di dalam surat Al-Baqarah, Allah sendiri yang sudah singgung ini wadah. Diumpamakan seperti seekor keledai yang memikul kitab-kitab. Ya wadah keledai,
wadah binatang, hewan. Hewan itu dia punya pola pikir ya hanya di pola keinginan sama pola syahwat. Nggak mampu dia naik ke wilayah ketuhanan, wilayah-wilayah alam malakut, alam syudur, alam kesadaran, sama alam kesucian. Nggak mampu dia tiba di sini. Dia hanya di wilayah alam keinginan dan alam paling bawah lagi. Di afala safil ini, di alam-alam ego itu, di alam-alam gengsi itu, kemaluan, alam-alam syahwat, kesombongan. Nah, itu. Ya, kalau dia mampu tiba di alam-alam ketuhanan ini, sehingga kenapa saya bahas ini tentang perjalanan diri, ya kita memperhatikan wadah kita ada di mana dengan umur segini. Saya sudah di umur kepala 5, wadah saya seharusnya sudah terjadi, sudah terbentuk di 40, sudah disempurnakan sama Allah, sudah diridhoi sama dia, tinggal menuju kesempurnaan kami. Harusnya kita berserah di situ. Nah, demikian ya, ini saya cuma menambahkan yang kemarin, bagaimana kita mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yang kadang juga orang berbicara takdir, kenapa ada yang bisa menerima dan tidak bisa menerima, dan kebanyakan kenapa orang menerima takdir itu dikala sesuai versi dia aja, dikala itu menyenangkan dia terima, dikala tidak menyenangkan dia tolak. Dia kecapean dalam hidup ini, selalu melawan arus. Tentang arus HP, ujung-ujungnya bukan kita yang bikin lakon hidup ini, Allah yang bikin. Kita jalanin aja, jalani dengan kesaksian yang penuh kesadaran. Jadi kesaksian yang ada di wilayah kesadaran utuh ya, di hakul yakin. Oke, semoga ini ada manfaatnya. Sekali lagi saya tetap ada di wilayah ini ya, sudah mungkin dibilang udah diulang-ulang dulu, tidak masalah. Sini dengan inti kita mampu, yang penting hadir dulu, mengerti dulu kemana ini sebenarnya perjalanan hidup. Kita punya batas di dalam mengaplikasikan perbendaharaan duniawi ya, kita gunakan sebagai alat untuk latihan juga sampai di 30, yaitu target tadi ya, kita bahasakan dengan target. Ini kita berlatih di 20, 30 menuju 40. Kalau sudah 40 jangan bahasa target lagi yang kita pakai, udah nggak kena. Nah, kita rubah di bahasa berserah, begitu ya. Nah, semoga kita akan capai yang namanya kehidupan kamil, kesempurnaan. Kita mampu kembali ke Allah secara utuh. Ini karena kita emang umatnya Rasulullah, umat yang disempurnakan, yang tertinggi. Udah gitu kita emang manusia yang Allah cipta sebagai wadah dia, yang dia pilih, memang dia khususkan manusia itu melebihi makhluk apapun, sebagai tempat dia mentasbihkan afalnya, berupa kudrah sama iradah. Ya, jadi kita menyaksikan Allah itu di dalam fitrah diri ini. Demikian ya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.